dan Kota Batam akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Siti Isnaini dari SDN 005 Nongsa. Saya Dini Mutiara Sari dari SDN 010 Nongsa. Saya Elis Pikal dari SDN 016 Sagulung. Selamat menyaksikan. Siti, apa kabar Bu Siti? Hai Pak Elis. Baik Pak Elis, gimana Pak Elis? Ya, saya kabarnya baik Bu Siti. Oke, sebelum kita melakukan proses coaching nih ya Bu Siti ya, sebagai awalnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bu Siti. Ya Bu ya? Iya Pak. Ya. Baik Bu, pada saat coaching nantinya, coach dan coaching akan saya amati Bu, akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Apakah Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot atau tidak? Apakah Ibu mendengarkan secara aktif pada saat proses coachingnya berlangsung, atau juga apakah Ibu memberikan kehadiran penuh pada saat proses coaching tersebut. Terus jangan lupa nih Bu Siti, harus disesuaikan dengan proses prinsip daripada coaching tersebut, yaitu prinsip kemitraan dan juga proses kreatif dan mengembangkan kompetensi daripada si coach tersebut. Pertanyaan yang saya ingin ajukan sama Ibu ini yang pertama nih, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada saat melakukan coaching? Baik Pak Elis, yang ingin saya kembangkan dari proses coaching hari ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Iya, baik ya Bu ya. Pertanyaan kedua ya Bu ya, kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, jadi saya ingin secara spesifik mengembangkan yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oke, ini sebagai pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses melakukan coaching hari ini? Jadi indikator ketercapaian saya kali ini dalam proses coaching adalah saya ingin si coachee menemukan langkah dan solusi atas permasalahan yang disampaikan. Oke, baik ya Bu ya. Demikianlah pra-observasi kita kali ini. Nah, Ibu bisa lanjutkan untuk melakukan coachingnya. Terhadap coachingnya, silakan Ibu melakukannya Bu. Oke Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dini, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Isna, kabar saya baik Bu hari ini. Bu Isna bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Ibu Dini. Ibu Dini, saya dengar Ibu mau menceritakan suatu hal kepada saya. Benar Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bu Isna. Nah, kita punya waktu 15 sampai 20 menit ya Bu Dini ya. Silakan sampaikan permasalahannya Bu Dini. Begini Bu, terkait rekan guru-guru di sekolah. Dan saya perhatikan ya Bu ya, dari tahun ke tahun tidak ada perubahan dalam proses pembelajaran, di mana guru-guru di sekolah itu masih menggunakan metode ceramah yang metode konvensional ya Bu ya. Lalu tidak adanya variasi terhadap proses pembelajaran. Padahal Bu, kalau dipikir-pikir zaman sekarang sudah canggih nih Bu. Baiknya guru bisa menggunakan teknologi dalam proses pembelajarannya agar di kelas itu pembelajaran tidak monoton Bu. Oke, saya garis bawahi dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran rekan sejawat Ibu kurang bervariatif ya Bu ya? Betul Bu, kurang bervariatif. Lalu metode dan medianya masih yang itu saja Bu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, baik Bu Dini, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Dari pembicaraan kita hari ini, saya mengharapkan saya mendapatkan ide adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran di kelas Bu. Oke, jadi dari pembicaraan kita, Ibu Dini mengharapkan adanya perubahan ya Bu Dini ya. Kira-kira perubahan yang seperti apa yang ingin Ibu lihat dan bagaimana
Ibu Dini akan melihat itu di sekolah Ibu? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam penyampaian materi, menggunakan metode, model atau media yang lebih bervariatif lagi. Misalnya saja menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang sedang tren ya Bu, seperti Quizzes. Lalu juga bisa guru-guru menggunakan media pembelajaran yang dibuat menggunakan PowerPoint, menggunakan Canva, sehingga dalam penyampaian materi itu bervariasi Bu. Sehingga di kelas anak-anak itu lebih tertarik dalam proses pembelajaran di kelasnya Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode ya, model dan media yang bervariasi ya begini ya. Nah itu dikatakan kondisi pembelajaran yang ideal ya Bu ya, itu ya. Nah itu di level 10 Bu. Nah kira-kira di sekolah Ibu sekarang itu di level berapa Bu? Kira-kira di sekolah saya Bu, levelnya level 5 Bu. Oke, level 5 yang ya di sekolah. Nah, kira-kira Ibu mau di sekolah itu mencapai level berapa? Ibu mau tingkatkan yang bagaimana Bu ini? Mungkin saya menginginkan di level 8 ya Bu ya. Tapi kalau ke level yang lebih tinggi lagi mungkin agak susah ya Bu ya, karena mengingat di sekolah itu adanya guru-guru senior, guru-guru yang mungkin sudah tua yang masih belum lancar menggunakan media pembelajaran atau teknologi Bu. Baik Bu, dari level 5 ke 8 ya Ibu ya, kira-kira usaha apa yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu Bu Dini? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Bu, apa rencana yang akan saya lakukan, apa tindakan yang akan saya lakukan. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring Bu, seperti pendampingan individu terhadap guru-guru di sekolah, terhadap rekan-rekan face to face atau bergantian Bu. Oke, berarti rencana Ibu nanti akan melakukan kegiatan mentoring ya atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada lagi strategi lain nggak Bu Dini? Mungkin kalau bukan mentoring, saya bisa berkonsultasi nih Bu dengan kepala sekolah untuk mengadakan workshop atau pelatihan penggunaan media pembelajaran, tentang pelatihan metode pembelajaran. Yaitu tujuannya kan bisa nanti peningkatan kompetensi guru di sekolah dalam penyampaian materi di kelas nantinya Bu. Oke, nah Ibu sudah merencanakan kegiatan mentoring nih, pendampingan maupun kegiatan workshop. Nah dari ketiga rencana tadi, kira-kira yang nyaman saat ini Ibu lakukan, yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini yang mana Bu? Sepertinya dalam waktu dekat yang bisa dilaksanakan segera yaitu mentoring Bu, karena jika melakukan workshop itu kan membutuhkan biaya juga, membutuhkan waktu ya Bu ya, waktu yang cukup lama, lalu juga membutuhkan narasumber yang bisa menyampaikan materi tentang metode pembelajaran untuk guru-guru di sekolah Bu. Oke, jadi mentoring ya Ibu ya. Nah, dalam kegiatan mentoring, kegiatan itu butuh support dan dukungan, kira-kira Ibu membutuhkan bantuan siapa nih Bu ya? Kalau untuk mentoring, mungkin saya akan meminta bantuan rekan guru di sekolah ya Bu ya, yang lebih paham dalam penggunaan teknologi IT dan juga yang telah melakukan proses pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran di kelasnya Bu. Misalnya di sekolah saya itu ada namanya itu sudah bisa Bu menggunakan media pembelajaran yang bervariasi di kelasnya. Lalu juga ada Pak Darmo juga dalam proses pembelajaran dia sudah menggunakan media yang bervariasi seperti PowerPoint dan dalam bentuk video Canva juga. Nah, saya nanti akan meminta rekan saya untuk membantu saya dalam proses mentoring nantinya. Oke, Ibu ini jadi mentoring ya Bu ya, ini ya dengan kolaborasi dengan rekan sejawatnya. Kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan? Kalau bisa secepatnya ya Bu ya, mungkin minggu depan bisa saya lakukan. Saya coba dulu koordinasi dengan rekan sejawat saya di sekolah dan kita akan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, nah bagus sekali ya Bu Dini ya. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran Bu bagaimana terjadinya perubahan di sekolah nantinya dengan cara kegiatan mentoring. Kemudian
dibantu juga dengan rekan guru di sekolah untuk melakukan proses mentoring saya. Sehingga nantinya guru-guru dapat menggunakan media dalam proses pembelajaran yang tidak monoton lagi, Bu. Oke, alhamdulillah Ibu sudah mendapatkan gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan proses pembelajaran yang bervariasi. Saya tunggu kabar yang baik ya Bu Dini dari Bu Dini untuk melakukan mentoring dengan rekan sejawat. Saya tidak sabar nih menunggu cerita-cerita Ibu. Mungkin percakapan kita cukupkan sampai di sini ya Bu Dini ya. Semoga rencana mentoring Ibu dapat berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan permasalahan saya, keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya akan lakukan nanti ke depannya dapat berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan guru di sekolah saya nantinya, Bu. Oke baik Bu Dini, nanti kalau ada kiranya permasalahan lagi bisa menghubungi saya. Siap Bu Isna. Terima kasih ya Bu Isna. Sama-sama Bu Dini. Tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Dini ya? Iya Pak. Oke, ini sebagai penutup ya Ibu ya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu sama Ibu. Yang pertama nih, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Oke, di sini tadi saya coaching, saya sudah melakukan coaching dengan sesuai alur tirta Pak, dengan saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut coaching dapat menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Pak. Oke Bu Siti, tadi proses coaching dengan Ibu Dini sudah berjalan dengan baik nih Bu, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta saya lihat Bu tadi. Dan Bu Siti juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya kepada Bu Dini, sehingga Bu Dini itu mampu atau menemukan permasalahannya dari apa yang dia utarakan tadi ya Bu ya. Oke Bu, dan proses coachingnya juga sudah menggunakan atau menggunakan prinsip coaching Bu. Oke, ini nih pertanyaan terakhir nih Bu ya yang ingin saya tanyakan sama Ibu sebelum kita tutup ya Bu ya. Oke, pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat melakukan coaching nantinya Bu? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi nih Pak, dengan cara saya lebih mendalami alur tirta Pak ya, sehingga pada saat coaching selanjutnya saya akan melakukan dengan lebih baik lagi. Oke Bu, semoga kita ke depannya pada saat melakukan coaching bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Sampai ketemu lagi ya Bu ya. Iya Pak, Ya, selamat siang selamat siang, Pak. Bu. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Isna. Apa kabarnya hari ini Bu Dini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Isna bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Oke, Ibu Dini hari ini akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Ya Bu Isna. Oke, baiklah. Sebelum Ibu Dini melakukan proses coaching, ada sedikit yang harus kita bicarakan ya Bu Dini ya. Bu, boleh. Nanti saat proses coach dan coaching ya, saya akan mengamati Ibu Dini, apakah Ibu Dini sudah menyampaikan sesuai alur tirta, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga jawaban Bu Dini itu sudah sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan jangan lupa, Ibu juga harus menyesuaikan prinsip dari coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya Bu Dini ya? Iya Bu. Nah sebelum proses observasi, saya mau bertanya nih sama Bu Dini. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini adalah yang pertama Bu, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberi pertanyaan yang berbobot. Oke Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan satu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang satu lagi adalah pertanyaan berbobot. Namun dari ketiga ini, mana yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan
belajar secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik Ibu ya. Jadi yang lebih spesifik nanti Ibu akan yang mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada Koci. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang Ibu Dini harapkan? Indikator ketercapaian yang ingin saya harapkan pada coaching kali ini yaitu saya ingin coaching mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahannya dengan cara coaching tersebut menemukan langkah dan cara menyelesaikan masalahnya, Bu. Oke, baik Bu. Jadi indikator ketercapaian Ibu adalah si Koci menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya Bu ya. Oke Bu Dini, silakan melakukan proses coaching. Nantinya setelah proses coaching ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Dini ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Selamat siang Pak Elis. Selamat siang juga Ibu Dini. Bagaimana kabar Pak Elis siang hari ini? Sehat Bu. Ibu gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Saya dengar Pak Elis akan menyampaikan sesuatu. Bapak mau menceritakan apa ya Pak? Iya Bu, saya mau menceritakan permasalahan saya di sekolah Bu. Kita ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan Pak Elis menceritakan permasalahan Pak Elis. Setelah saya amati, siswa itu sering merasa bosan dan jenuh di jam-jam pembelajaran gitu. Tapi saya lihat-lihat, rupanya rekan-rekan guru sejauh saya sering menggunakan metode-metode yang ceramah sehingga anak-anak itu bosan dan pembelajaran ini juga monoton, tidak bervariasi Bu. Jadi kalau saya lihat-lihat dari hal tersebut, anak-anak itu kurang fokus karena mereka itu bosan belajar Ibu. Baik, Pak Elis, berarti di sekolah Bapak masih banyak guru yang mengajar menggunakan metode yang lama dengan metode ceramah dan tidak adanya kreatif dari guru tersebut ya Pak ya? Iya benar Bu. Kebanyakan itu metode-metode yang digunakan oleh rekan sejauh saya masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah, tidak memanfaatkan alat peraga yang sesuai, yang kreatif, yang bervariasi Ibu. Jadi sehingga anak-anak itu terlihat seperti jenuh, bosan. Jadi pembelajarannya tidak sesuai dengan tujuan yang dicapai Ibu. Kira-kira nih Pak, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya Bu, saya harap nantinya setelah kita berbincang, bercakap-cakap, saya pengen nanti anak saya itu ada perubahan sehingga suasana kelas itu lebih bervariatif metode yang diterapkan oleh rekan-rekan saya loh Bu. Oh, berarti Pak Elis ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang Bapak alami, yaitu perubahan rekan-rekan guru Bapak dalam mengajar, terutama penggunaan metode dan model pembelajaran di kelas yang menarik bagi murid agar murid tidak bosan. Begitu ya Pak ya? Benar sekali Bu. Jadi Pak Elis, yang Bapak ingin lakukan perubahan apa nih Pak? Perubahan yang ingin Bapak lakukan untuk rekan-rekan guru di sekolah? Perubahan yang lebih baik lagi Bu, seperti metode, model yang bervariatif Bu, jangan yang monoton itu aja. Jadi sebaiknya itu guru-guru itu merancang, membuat perubahan, memanfaatkan teknologi. Di pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya? Iya. Nah, pembelajaran bervariatif itu idealnya skalanya 10 ya Pak? Kira-kira di sekolah itu levelnya berapa ya Pak? Kalau saya amati di sekolah kami itu masih di level 5. Kira-kira Bapak ingin melihat di sekolah Bapak itu level berapa? Kalau yang saya inginkan, harapan saya nih Bu ya, sekolah saya itu di level 8. Tapi untuk mencapai level 10 sepertinya agak susah ya Bu ya, dimana kelihatan bahwasanya guru-guru masih ada yang masih gaptek, yang masih kurang menguasai teknologi. Jadi harapan saya di angka 8 itu sudah luar biasa kayak mencapai ini. Langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran yang Bapak inginkan itu kira-kira apa ya Pak? Yang saya ingin lakukan
yaitu pertama sekali itu mendiskusikannya dulu, ya, mendiskusikan dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah. Menurut saya yang lebih baiknya itu adalah kita buat semacam mentoring kepada guru-guru yang belum paham tentang teknologi tadi, yang masih membuat metode ceramah karena dia kurang memanfaatkan teknologi. Karena kalau kita lihat zaman sekarang, harusnya guru itu bervariatif, bisa menampilkan pembelajaran yang menarik, menggunakan PPT, dan kebanyakan nih masih kurang. Jadi yang cara saya adalah membuat mentoring, itu yang paling utama. Selain itu juga membuat pendampingan individu kepada guru-guru yang belum mencapai teknologi tersebut. Oke, baiklah. Selain yang Bapak sebutkan tadi, adakah strategi lain yang ingin Bapak lakukan untuk perubahan tersebut, Pak? Kalau untuk strategi lain yang ingin saya kembangkan atau saya buat, selain daripada mentoring, pendampingan, mungkin lebih kepada training atau workshop gitu, ya Bu ya. Cuma kalau saya perhatikan, lebih cocoknya memang saya harapkan itu mentoring Bu. Tadi ada Bapak sebutkan mentoring, ada yang Bapak sebutkan workshop nih Pak. Kira-kira dari kedua ini mana yang bisa Bapak lakukan terlebih dahulu dan nyaman bagi guru-guru di sekolah Bapak? Iya, terima kasih Bu. Kalau untuk yang lebih nyaman buat saya, buat guru-guru juga, saya rasa itu lebih kepada mentoring. Karena di sini, di mentoring ini kita lebih mengenal kepada tujuannya dan waktu untuk melakukannya tidak terlalu tidak terlalu lama, lebih efisien. Baru guru-guru itu akan setelah kita mentoring, harapannya adalah mampu membuat pembelajaran yang menarik atau media pembelajaran yang menarik begitu. Oke, baik. Kira-kira siapa nih Pak yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan mentoring tersebut di sekolah Bapak? Iya Bu, kalau untuk yang membantu saya nantinya Bu ya, sebenarnya itu yang akan mengurus sejauh saya, ada namanya itu Pak Budi. Pak Budi ini saya lihat, saya amati beberapa tahun belakangan ini, dia itu menggunakan pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan teknologi, sehingga saya melihat itu bolehlah ini sebagai mentoring nantinya untuk membantu saya gitu. Dan selain itu juga ada teman saya juga yang saya anggap ahli lah atau bisa, yaitu Ibu Yuslini. Dia juga bisa. Nah, Pak Elis, berarti Bapak akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat Bapak tadi ya, Pak ya? Nah, sekarang untuk percakapan nih Pak, dari percakapan ini apa yang Bapak dapatkan? Yang saya dapatkan di ujung percakapan kita ini Bu, banyak hal yang saya dapatkan Bu. Bahwasanya saya itu terpancing untuk menggali potensi diri saya yang sebelumnya saya anggap itu saya sepertinya nggak bisa gitu. Rupanya dengan kita berbicara seperti ini, banyak hal yang saya dapatkan Bu, seperti gambaran bagaimana untuk menciptakan suasana kelas yang variatif atau pembelajaran yang variatif, membuat semacam cara penanganannya adalah mentoring tadi. Banyak hal sih Bu. Setelah itu pendampingan individu kepada guru itu akan saya lakukan, dan itu yang saya dapatkan di percakapan kita kali ini. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita Pak Elis setelah melakukan mentoring pada rekan-rekan guru di sekolah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Pak Elis. Nanti lain waktu kita sambung lagi obrolan kita ya Pak Elis. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya Bu. Semoga kita di lain waktu bisa bertemu Bu. Terima kasih ya Pak Elis. Sama-sama, Bu. Selamat siang Pak. Baik Ibu Dini, bagaimana hasil coaching? Apakah sudah berjalan dengan lancar Bu Dini? Alhamdulillah Bu, coaching saya bersama Pak Elis tadi berjalan dengan baik dan lancar. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya yang saya tanyakan kepada Ibu ya Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari saat coaching tadi bagi dikatakan pencapaian yang Ibu inginkan?
tadi selama coaching, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur kita, Bu. Dengan saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, saya menggali, Bu, kompetensi coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan coaching. Baik, jadi Bu Dini sudah berhasil ya Bu ya melakukan proses coaching sesuai alur cerita. Nah, sesuai yang saya amati juga ada beberapa catatan ya. Ibu Dini sudah berhasil menyampaikan sesuai alur cerita, yaitu Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, juga sudah mengidentifikasi masalah pada coaching, kemudian sudah mengarahkan coaching untuk merencanakan dan tindakan yang dilakukan oleh coaching. Dan juga Bu Dini sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coaching agar rencana aksi yang direncanakan berjalan dengan lancar. Oke, saya juga sudah mendengarkan percakapan itu. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu sudah kehadiran penuh ya. Sudah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, luar biasa sekali proses coaching ya Bu Dini ya. Semoga Ibu sukses dan diberikan kemudahan untuk proses coaching selanjutnya. Satu lagi ya Bu Dini ya, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching selanjutnya Ibu Dini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching berikutnya adalah mendalami alur cerita, Bu, agar supaya selanjutnya menjadi lebih baik lagi saat saya melakukan coaching. Oke, baik Bu Dini, ini luar biasa sekali ya. Jadi Ibu akan mendalami alur cerita supaya coaching selanjutnya berjalan dengan baik. Baik Bu Dini, sudah melakukan sesi tanya jawab, ini sudah melakukan observasi, sudah melakukan proses coaching dengan mengikuti alur cerita. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam, Krisna. Terima kasih. Selamat siang Pak Elis. Selamat siang juga Bu Dini. Bagaimana kabar Pak Elis hari ini? Sehat Bu Dini. Gimana kabar Bu Dini juga? Saya juga sehat Pak. Cuaca hari ini sangat cerah ya Pak Elis ya? Iya, betul sekali Bu. Gini Pak, di sini Pak Elis akan melakukan coaching ya Pak ya? Iya benar Bu. Saya akan menjadi observer Pak Elis. Di sini saya akan mengamati dan saya akan menilai saat proses Pak Elis melakukan coaching. Seperti apakah nanti saat Bapak coaching sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan bagaimana nantinya Bapak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada saat coaching kepada coaching, sehingga Bapak dapat menyampaikan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching nantinya, dan bagaimana si coaching menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak selaku coach. Nanti jangan lupa ya Pak ya, saat proses Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses keaktifan, dan memaksimalkan potensi. Iya Bu. Baiklah, saya akan menanyakan nih Pak beberapa pertanyaan kepada Bapak dalam proses coaching kali ini. Apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Iya, terima kasih Bu. Oke, dalam proses coaching nanti ada 3 hal yang ingin saya kembangkan. Kompetensi yang saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh atau passion. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Dari ketiga kompetensi yang Bapak Elis jelaskan tadi, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik nih Pak? Oke, yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan secara aktif Bu. Karena dengan kita mendengarkan secara aktif, maka kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach tersebut, sehingga coach dapat menggali permasalahannya atau menemukan solusinya Bu. Oke, baiklah. Kemudian nih Pak, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching Bapak kali ini? Indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coach sudah betul-betul menemukan solusi daripada permasalahan yang dihadapi oleh si coach tersebut. Apakah si coach sudah memiliki rencana aksi ke depannya untuk melakukan atau menemukan masalah yang dihadapinya Bu. Lah Pak,
Mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Bapak melakukan coaching. Dan semoga saat Bapak melakukan coaching, Bapak mengingat hal-hal apa yang akan Bapak sampaikan kepada coaching nantinya. Dan selamat melakukan coaching ya Pak ya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal nantinya. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Selamat siang Ibu Isna. Selamat siang Pak Elis. Apa kabar nih Ibu Isna? Baik Pak Elis, gimana Bapak? Baik. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya Bu? Jadi gini Pak, saya ingin menyampaikan permasalahan yang ada di sekolah saya Pak. Oke Bu. Kira-kira permasalahannya seperti apa ya Bu ya? Yang Ibu ingin sampaikan Bu? Jadi gini Pak, di sekolah saya itu, saya melihat pembelajaran di kelas itu kayaknya siswa bosan Pak. Terlihat dari siswa mengantuk, terus sering izin ke toilet. Ternyata saya amati rekan-rekan guru itu menyampaikan pembelajaran dengan metode ceramah saja Pak, tidak menggunakan pembelajaran yang bervariasi, jadi tidak menggunakan media yang memanfaatkan teknologi begitu Pak. Iya. Gini Bu ya, kalau bisa saya garis bawahi tadi dari permasalahan yang Ibu sampaikan, bahwasanya di kelas Ibu itu kurang variatif, metode pembelajarannya kurang variatif ya Bu ya. Benar ya Bu ya? Benar Pak. Oke, kira-kira setelah kita berbincang-bincang nanti ya Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita nanti ya Bu? Ya, saya mengharapkan saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan Pak dalam metode pembelajaran di kelas seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Kira-kira nih perubahan seperti apa yang Ibu inginkan di kelas ini? Nah, jadi minimal sih ada perubahan dari metode dan cara guru menggunakan media pembelajaran ya Pak supaya lebih bervariasi. Misalkan dengan metode yang sekarang dengan aplikasi pembelajaran, Quizizz, kemudian PowerPoint, ada Canva gitu Pak. Mungkin itu akan lebih bagus untuk siswa Pak. Iya Bu. Oke Bu. Yang Ibu sampaikan tadi adalah dengan metode yang bervariatif, dengan metode yang bervariatif itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Yang Ibu inginkan dalam skala 1 sampai 10, kira-kira di sekolah Ibu sekarang posisi di skala berapa kira-kira? Sekarang kami berada di skala sepertinya 5 kali ya Pak. Masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah. Oke, jadi Ibu tadi bilang sekolah Ibu masih di skala 5 ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, Bu Isna ingin adanya perubahan seperti apa yang Ibu inginkan? Saya ingin perubahan di sampai skala 7 Pak. Sudah cukup karena melihat banyak guru-guru yang masih senior, yang tua, yang kurang menguasai teknologi Pak. Oke, baik Bu Isna ya. Jadi Ibu inginkan di skala 7 ya Bu ya. Oke, untuk mencapai skala 7 nih Bu, apa yang bisa dilakukan untuk mencapai skala 7 tersebut kira-kira? Saya masih juga pikir sih Pak, tapi sepertinya saya akan membuat pendampingan secara individual, mentoring kepada guru-guru secara individual dulu deh Pak. Oke, berarti Ibu mau membuat mentoring dan mau membuat pendampingan individu ya Bu ya? Benar ya Bu ya? Ya benar Pak. Oke. Ada hal lain yang lebih spesifik nggak? Kira-kira selain daripada mentoring atau pendampingan individu yang lebihnya metode yang lain gitu yang bervariatif selain itu? Saya akan mengkonsultasikan dulu Pak kepada kepala sekolah untuk selain tadi mentoring atau pendampingan individu, apakah bisa melakukan pelatihan atau workshop tentang metode dan media untuk guru-guru di sekolah Pak. Oke, jadi pilihannya ada dua ya Bu ya? Mau mentoring ataupun berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat pelatihan atau workshop. Di antara dua-duanya nih Bu, mana yang lebih nyaman yang Ibu ingin lakukan di kelas Ibu kira-kira ya, yang lebih nyaman gitu lah di sekolah Ibu? Ya, saya sepertinya ingin metode mentoring dulu deh Pak dengan rekan sejawat karena kalau pakai workshop kan membutuhkan waktu yang lama, kemudian butuh nyusun proposal dan sebagainya kali ya Pak. Jadi saya dalam waktu dekat ini mungkin mentoring dulu deh Pak. Oke, intinya Ibu mau memilih metode mentoring ya Bu ya, dibandingkan dengan workshop atau pelatihan. Oke, kira-kira
kira-kira kapan Ibu Isna ini melaksanakannya? Mungkin secepatnya Pak, kira-kira minggu depan ini saya akan mulai mentoring dengan guru-guru. Baik, jadi minggu depan Ibu Isna akan berdiri melakukan mentoring kepada guru-guru di sekolah Ibu ya. Dan adakah yang akan membantu Ibu Isna dalam melaksanakan mentoring tersebut, Bu? Ya, mungkin saya akan minta bantuan dengan rekan guru lain Pak, seperti Bu Irin, Pak Daman, kemudian Pak Hadi, untuk yang lebih ahli dalam menggunakan media pembelajaran. Oke, berarti Ibu Isna ini melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat ya sekolah Ibu Isna ya? Ya Benar Pak. ya, Bu? Ya Pak. Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Baiklah Bu Isna, kita sudah berada di akhir pembicaraan kita kali ini. Saya tidak sabar menunggu cerita-cerita dari Ibu Isna ke depannya. Apakah Ibu Isna berhasil melakukan perubahan yang seperti Ibu ceritakan tadi, atau Ibu harapkan tadi. Mudah-mudahan nih, saya berdoa supaya Ibu Isna berhasil dan kita bisa bertemu, bercakap-cakap dalam kesempatan. Sebelumnya, apa yang Ibu Isna dapatkan dari hasil pembicaraan kita tadi, Ibu Isna? Oke, jadi selama perbincangan saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan untuk melakukan perubahan terhadap suasana di kelas supaya siswa itu tidak bosan Pak dengan melakukan perubahan, yaitu pembelajaran yang bervariasi, yaitu tadi mentoring ya Pak ya. Lalu minggu depan kita coba berbincang lagi ya Bu ya, tentang aksi nyata yang Ibu lakukan tadi. Saya harap kita bisa bertemu lagi ya Bu ya. Ya Terima Pak. kasih Bu Isna. Sama Pak. Sehat selalu. Baiklah Pak Elis, alhamdulillah ya Pak, coaching Bapak tadi sudah berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Tadi sebelum coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator pencapaian ya Pak ya. Iya benar Bu. Dari indikator yang ingin Bapak capai tadi, apa nih Pak yang apa saja nih Pak yang sudah Bapak lakukan terkait indikator tersebut? Baik Bu, saya sudah menyelesaikan proses coaching tadi ya Bu ya. Berdasarkan hasil coaching tadi saya dengan Ibu Isna, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita Bu. Menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh si coaching tersebut Bu. Saya juga sudah mengarahkan si coaching untuk mencari rencana dan solusi yang akan dihadapinya Bu. Dan coaching juga sudah melakukan sebuah tanggung jawab daripada rencana yang akan dia lakukan Bu. Jadi untuk sejauh ini sudah berjalan dengan baik Bu. Menurut saya sebagai observer nih Pak Elis sudah sangat bagus sekali melakukan atau menjalankan coaching terhadap Bu Isna sesuai dengan alur kita, di mana Pak Elis sudah mengidentifikasi masalah yang ada pada coaching, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Selain itu pada coaching tadi Pak Elis juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Pak Elis, sebelum kita akhiri pembicaraan kita pada kali ini, ada satu lagi nih Pak pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Oke, terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di lain waktu adalah saya akan membuat suatu pertanyaan-pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi supaya si coach dapat menggali lebih dalam lagi permasalahan atau solusi daripada permasalahan yang dihadapi oleh si coach, sehingga tercipta atau harapan daripada si coach tersebut dapat dia dapatkan lebih bagus lagi. Dan selain itu juga saya akan mendengarkan lebih aktif. Setelah saya mendengarkan lebih aktif, saya kira saya bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot gitu. Wah, luar biasa Pak Elis ini sudah menerapkan alur kita, itu sudah bagus loh Pak. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Pak ya. Semoga saya juga berharap kita bisa bertemu lagi nih Pak dengan hal-hal yang baru. Baiklah Pak, selamat Pak sudah melakukan coaching pada hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatan Bapak. Selamat siang ya Pak ya. Selamat siang juga Ibu.